YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Dan pemirsa, kita juga akan berbincang dengan Ibu Susaning Tias Kertopati, pengamat militer dan intelijen, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kapal selam Indonesia, karena ini kasus pertama Wilson bisa tenggelam di perairan Bali. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Bu Susaning Tias. Selamat siang Mbak Data. Baik, Ibu, kasus ini pertama kali terjadi di Indonesia, kapal selam kita hilang kontak. Apa tanggapan Anda terkait dengan kasus ini dan bagaimana kemampuan untuk ABK sendiri bertahan di kapal selam? Baik, ini memang kecelakaan kapal selam pertama di Indonesia, Mbak. Jadi ini adalah pengalaman pertama TNI AL mengalami hal ini. Kalau kita lihat kondisinya, sebenarnya lost kontak dari KRI Nanggala 402 itu sebenarnya masih ada peluang untuk melakukan combat SAR. Tetapi memang TNI AL kita kan tidak banyak memiliki kapal selam yang punya teknologi salvage, yaitu untuk melakukan combat SAR. Jadi sebenarnya ini harus kita dalami ya, apakah teknologi yang dimiliki oleh kapal selam Nanggala ini lengkap dengan salvage atau tidak gitu. Lalu kemudian kemampuan menyelam normal itu pada ambang batas kedalaman operasional adalah 48 jam dengan cadangan 24 jam, sehingga total semuanya adalah 72 jam. Kalau kita lihat dari waktunya, maka sebenarnya masih ada kesempatan untuk melakukan combat SAR, untuk meminta pertolongan dari pihak yang di permukaan air ya. Oleh karenanya dalam hal ini kan menurut kemampuan ya, kesempatan tuh masih terbuka melakukan operasi combat SAR antara 58 sampai 60 jam ke depan ya. Baik. Ini masih 28 jam kalau tidak salah ya, kalau hingga sekarang gitu. Baik, berarti memang harus dibutuhkan kecepatan dari regu penyelamat agar seluruh ABK ini bisa segera diselamatkan, begitu ya? Iya, betul. Jadi memang saat ini tuh yang dibutuhkan adalah satu keterangan dari Panglima TNI dan Kasal sejauh apa yang diketahui dan temuan terkait dengan tenggelamnya tidak diketemukannya kapal selam ini. Masalahnya kan kita juga butuh bantuan dari negara lain tentu apabila teknologi kita belum memadai untuk melakukan pencarian kapal selam ini gitu. Baik. Tetapi saya senang sekali barusan saja ada berita bahwa Singapura akan mengirim bantuan, yaitu Rescue MV Swift ya, yang mana akan segera diberangkatkan dari Singapura menuju ke perairan antara Gilimanuk dan Bali. Baik, Bu Susaning Tias, tadi Ibu mengatakan ada waktu 72 jam total dari hilang kontak. Nah, lalu bagaimana dengan oksigen dan juga makanan? Apakah biasanya juga untuk menyetok makanan dan oksigen ini disesuaikan dengan kapasitas dari KRI Nanggala ini, Bu Susaning Tias? Tentunya kan kalau kesiapan oksigen itu sudah disiapkan berapa lama akan melakukan operasi. Tetapi apabila ini dalam kondisi yang ada di bawah laut hingga kurang lebih menurut berita adalah sampai 700 mil ke bawah, tentu kan itu juga dikhawatirkan tidak cukup ya. Baik. Dalam hal ini kita harus mengevaluasi banyak hal, karena dari usia kapal itu sendiri kan sudah cukup tua ya. Itu buatan Jerman, ditandatangani itu tahun 77, lalu digunakan tahun 1981 ya. Baik. Gitu. Ibu, hingga saat ini pihak TNI Angkatan Laut belum memberikan konfirmasi apa penyebab hilang kontaknya. Tapi jika menurut kacamata Anda, apa sebenarnya penyebab yang bisa membuat kapal selam ini hilang kontak, Ibu? Faktor-faktor apa saja? Hilang kontak itu bisa juga ada kegagalan teknologi ya. Bisa saja alat yang entah itu sonar atau untuk menjangkau permukaan laut itu tidak berfungsi. Oleh karenanya, kalau kita ketahui kan setiap keberangkatan alutsista itu pasti ada
KIRKA, yaitu perkiraan keadaan. Di situ dievaluasi berapa beratnya, jangan sampai overweight, lalu kesiapan dari oksigen untuk kapal selam, lalu kemudian kesehatan dari SDM-nya dan kemampuan serta pengetahuan SDM itu sejauh mana, tentu itu sudah ada di dalam KIRKA. Nah, sampai kejadian ini terjadi, tentu ke depan kita harus ada evaluasi terhadap alutsista yang ada. Bukan saja alutsista, tetapi juga unsur SDM-nya. Sejauh mana menguasai teknologi yang ada di dalam kapal selam tersebut. Baik, Ibu, saat ini temuan TNI adalah minyak yang ada di permukaan. Apakah ini bisa jadi minyak dari kapal KRI kapal selam Nanggala, dan jika minyaknya ini berarti bocor dari kapal KLI Nanggala, apa penyebabnya dan apa kemungkinan terburuk, Ibu? Sebenarnya itu kan adalah sinyal ya, adanya minyak itu kan sinyal bahwa kondisinya itu SOS gitu ya. Jadi probabilitasnya itu berbagai macam. Oleh karenanya itu tidak bisa kita melakukan perkiraan kondisi tanpa melihat barang bukti. Baik. Lalu kemudian juga tentunya hasil kita sebelum diberangkatkan kapal selamnya itu bisa dipelajari apa saja yang sudah dicatat di dalam catatan KIRKA itu, kiraan keadaan itu yang akan dijadikan evaluasi awal ya. Baik, Bu Susantia, saya ingin menanyakan istilah. Saat ini kapal selam hilang kontak. Nah, apa namanya kalau dalam kecelakaan ini? Apakah jatuh atau tenggelam? Jika keadaan kondisi kapal ke palung, apa istilah yang tepat untuk menggambarkan kejadian ini, Bu? Situasi ini? Kondisinya kan bisa bermacam-macam ya. Oleh karenanya kita perlu ketahui dulu ada di titik mana begitu. Kemungkinan besar sih itu memang jatuh ya. Jatuh dalam artian itu tenggelam sampai ke dasar laut ya. Nah, itu sampai sejauh mana dasar lautnya? Kalau kita ketahui kan Bali itu kan merupakan laut yang dalam ya. Oleh karenanya memang dalam hal ini perlu secara terintegrasi dilakukan satu enforcement kepada kondisi sekarang gitu dari pihak Mabes TNI dan TNI AL. Jadi alutsista manapun harus dikerahkan untuk membantu pencarian kapal selam ini. Ini bukan masalah kapal selamnya, tetapi kan di dalamnya itu ada awak kapal ya, yang mana itu adalah putra-putra bangsa yang kita harus juga selamatkan ya. Kita tentunya berdoa semua agar mereka juga selamat begitu. Jadi memang harus fokus untuk menyelamatkan ABK dan dibutuhkan kecepatan. Kita berdoa semoga nanti ABK bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Terima kasih Ibu Susan Ningtyas Kertopati sudah memberikan informasi di iNews Siang.